Namaku Riko. Aku cuma anak tukang becak dari desa kecil di pinggiran Banyumas. Aku nggak punya banyak hal dalam hidup. Nggak ada motor, nggak ada HP bagus, apalagi gaya hidup keren kayak teman-teman yang lain. Tapi aku punya satu prinsip. Jangan pernah menolak orang yang minta tolong, apalagi kalau itu guru sendiri. Tapi ternyata, prinsip itu yang justru bikin hidupku hancur seketika. Hari itu awalnya biasa aja. Pagi-pagi aku bantu bersih lapangan sekolah karena disuruh Pak Rudi, guru olahraga. Tapi mendadak suasana berubah waktu Bulan datang ke sekolah. Dia guru baru bahasa Indonesia, pindahan dari kota. Penampilannya beda. Cantik, putih, rambut lurus sebahu, cara jalannya anggun. Sejak hari pertama ngajar, hampir semua cowok di sekolah mulai bahas soal dia. Tapi aku nggak terlalu peduli. Aku tahu diriku siapa. Cuma anak miskin yang hidupnya penuh perjuangan. Tapi semua berubah hari itu. Waktu istirahat, aku lagi duduk di bangku belakang, sendirian, nungguin lonceng masuk. Tiba-tiba Bulan datang nyamperin aku. "Riko, kamu bisa bantu ibu nggak?" Tanyanya sambil senyum kecil. Aku kaget. "Bantu apa ya, Bu?" Dia narik napas pelan. Motor ibu mogok, dan belanjaan ibu dari pasar tadi pagi masih diangkut di depan rumah dinas. Ibu nggak sempat bersin. "Kamu bisa bantuin ibu bawa masuk ke dalam?" Awalnya aku ragu. Tapi karena dia guru, dan ngomongnya juga sopan banget, aku angguk aja. "Iya Bu, nggak apa-apa." Habis sekolah, aku langsung jalan kaki ke rumah dinasnya. Rumah itu masih satu kompleks sama sekolah. Cuma dipisah tembok dan gang kecil. Tapi waktu aku sampai, aku sempat berhenti beberapa detik. Pintu rumahnya sedikit terbuka. Dan dari dalam terdengar suara musik pelan. Aku ketuk pintunya pelan. "Bulan." Nggak ada jawaban. Aku ketuk lagi, agak keras. Baru deh dia muncul. Tapi jujur, aku kaget. Dia pakai daster warna biru muda, tipis banget, dan rambutnya masih basah kayak habis keramas. "Masuk aja, Rick." "Itu belanjaannya di meja depan," katanya sambil senyum. Aku pun masuk, berusaha nggak lihat ke arah tubuhnya yang jelas-jelas. Ya, terlalu terbuka buat ukuran guru. Tapi aku tetap jaga sikap. Aku ambil kantong belanja. Isinya sayur, daging, bumbu dapur. Aku tanya, "Bu, ini mau ditaruh di dapur?" Dia jawab sambil nyender di sofa. "Iya, kamu bisa taruh aja di meja dapur." Habis itu, bantu ibu angkatin galonnya. Di belakang. Aku iyain. Tapi pas aku balik lagi ke ruang tamu, pintu kamarnya tiba-tiba kebuka sendiri. Dan di situ, aku ngelihat sesuatu yang bikin jantungku nyaris copot. Bulan berdiri di ambang pintu kamarnya. Dan dia udah ganti baju jadi pakaian tidur yang jauh lebih transparan. Aku spontan nunduk, panik. "Bu, maaf saya nggak sengaja lihat." Tapi dia malah jalan ke arahku. Senyum tipis. "Kamu takut ya, Riko?" Aku mundur pelan. "Saya cuma mau bantu, Bu. Saya harus pulang. Bapak saya nunggu." Tapi dia terus jalan, dan tangannya pegang lenganku. "Jangan pulang dulu. Ibu cuma butuh ditemani sebentar." Aku makin takut. Bukan karena dia marah, tapi karena sikapnya itu nggak masuk akal buat seorang guru. "Maaf Bu, saya sungguh nggak bisa." Aku lepas tangannya dan langsung keluar dari rumah itu. Napasku ngos-ngosan, pikiran kacau. Jalan pulangku rasanya jauh banget. Sepanjang jalan aku mikir, tadi itu apa? Mimpikah? Atau aku salah paham? Tapi nyatanya aku nggak bisa tidur malam itu. Gambarannya jelas. Tatapan mata Bulan, cara dia sentuh lenganku, dan caranya buka pintu kamar waktu aku sendirian. Tapi semua itu nggak berhenti di situ. Besoknya di sekolah, aku dipanggil ke ruang BK. Di situ ada Pak Kepala Sekolah, Bulan, dan Bu Yuni guru BK. Aku bingung. "Ada apa, Pak?" tanyaku pelan. Tapi begitu Bulan mulai ngomong,
Jantungku nyaris berhenti. Saya merasa dilecehkan oleh Riko. Kemarin dia datang ke rumah saya dan mencoba masuk ke kamar saya saat saya sedang ganti baju. Katanya sambil nangis-nangis. Dunia seakan runtuh di depan mataku. Apa? Aku yang nyaris jadi korban. Kok malah dituduh kayak gitu? Aku pengen langsung bantah. Tapi suara nggak keluar. Pak Kepala Sekolah langsung berdiri. Riko, ini serius. Kamu bisa dikeluarkan kalau ini benar. Aku gemetar. Saya nggak masuk ke kamar. Pak, saya cuma bantu bawain belanjaan. Sumpah saya nggak tahu kalau. Cukup, bentak Bu Yuni. Jangan berbohong. Bu Wulan itu guru yang baik. Dari situ aku tahu, nggak ada yang bakal percaya sama aku. Aku anak tukang becak, miskin, cuma numpang sekolah. Sedangkan dia, guru cantik, baru, disayang banyak orang. Nggak ada yang mau dengar pembelaanku. Bahkan waktu aku pulang dan cerita ke bapakku cuma bisa terdiam. Kamu jangan macem-macem. Kok? Itu guru. Jangan bikin malu keluarga. Aku ngerasa sendirian banget. Hidupku yang awalnya tenang, berubah jadi mimpi buruk dalam semalam. Semua teman mulai menjauh. Bisik-bisik mulai terdengar tiap aku lewat lorong. Aku dijauhin. Dianggap pemuda nggak tahu diri. Aku pengen keluar dari sekolah. Tapi aku tahu kalau aku nyerah, Bu Wulan akan terus bebas dari kesalahannya. Tapi siapa yang mau percaya sama aku? Bahkan orang tuaku sendiri pun ragu. Semuanya berubah cuma karena satu hal. Aku niat bantu guru. Hari-hari setelah tuduhan itu bener-bener kayak neraka buat aku. Tiap kali masuk sekolah, aku ngerasa kayak orang yang udah divonis bersalah. Padahal belum pernah dikasih kesempatan buat cerita dari sisi aku. Anak-anak cowok mulai ngejauhin aku. Takut kena getahnya. Anak-anak cewek apalagi. Bahkan ada yang ngomongin aku keras-keras. Ih, tuh anak mesum. Sok polos padahal doyan godain guru. Di kantin, aku duduk sendiri. Di kelas, aku nggak pernah lagi diajak kerja kelompok. Semua guru juga berubah. Yang dulu ramah, sekarang kayak ogah ngobrol. Bahkan wali kelasku, Pak Imam, yang biasanya paling adil pun mulai kayak jaga jarak. Tapi yang paling nyakitin itu, waktu ibu nangis-nangis di rumah. Riko, kamu tuh beneran ngapain ke rumah Bu Wulan? Ibu malu. Tetangga udah pada ngomongin. Aku coba jelasin, tapi ibuku udah kadung percaya sama omongan orang. Bahkan bapakku sampai jual becak buat tutupin aib keluarga. Aku cuma bisa nangis di kamar malam-malam, sambil tanya ke Tuhan, kenapa hidup aku kayak gini? Padahal aku cuma niat bantu. Sampai suatu hari, saat aku duduk di perpustakaan sendirian, ada satu orang yang tiba-tiba duduk di sebelahku. Namanya Dita. Anak paling pendiam di kelas. Gak pernah banyak ngomong. Tapi aku tahu dia pinter, rajin, dan sopan. Dia naruh buku di meja lalu pelan-pelan nanya. Kamu gak beneran ngelakuin itu kan? Kok? Aku gak langsung jawab. Aku udah trauma. Takut semua ini jebakan lagi. Tapi Dita menatap aku lama. Dan aku bisa lihat sorot matanya beda. Dia nggak kayak yang lain. Aku angguk pelan. Sumpah. Dit. Aku cuma bantu bawain barang. Dia yang malah buka pintu kamar. Terus tiba-tiba nuduh aku macem-macem. Dita diam sebentar. Terus dia buka tas dan ngeluarin sebuah USB. Aku nemu ini di lab komputer sekolah. Nggak sengaja waktu bantu Pak Joko bersihin ruangan. Di dalamnya ada rekaman CCTV belakang sekolah. Termasuk halaman depan rumah dinas guru. Aku ngelongo. CCTV. Dita ngangguk. Iya, dan aku lihat kamu memang nggak ngapa-ngapain. Justru Bu Wulan yang ngundang kamu masuk. Dan kelihatan kamu buru-buru keluar dari rumah dengan muka panik. Tanganku gemetar nerima USB itu. Kamu yakin ini bisa bantu aku? Belum tentu, katanya. Tapi ini bisa jadi awal kamu bersuara. Asal kamu berani. Malam itu aku nggak bisa tidur.
USB itu kayak kunci buat buka jeruji fitnah yang udah ngerusak hidupku. Tapi aku juga takut. Kalau aku majuin ini, pasti bakal ada yang marah. Bisa-bisa aku makin dijatuhin. Tapi aku udah muak disalahin terus. Besoknya aku nekat. Aku minta ketemu kepala sekolah. Dan aku serahkan USB itu langsung. Wajahnya berubah waktu lihat isinya. Dia diam lama. Lalu manggil Bu Wulan ke ruangannya. Di situ aku duduk. Tangan dingin. Napas nggak teratur. Tapi aku tahu. Ini kesempatan terakhir aku. Bu Wulan datang dengan gaya seperti biasa. Pakai blazer rapi. Wangi parfumnya semerbak. Tapi wajahnya langsung berubah begitu kepala sekolah muterin rekaman. Terlihat jelas di layar. Dia sendiri yang bukain pintu rumah. Dia yang suruh aku masuk. Dan dia juga yang muncul di pintu kamar dengan pakaian terbuka. Aku berdiri. Akhirnya bersuara tegas. Saya nggak mau dihina terus, Pak. Saya cuma bantu. Saya anak tukang becak. Iya. Tapi saya masih punya harga diri. Kepala sekolah bengong. Bu Wulan mulai nangis. Tapi kali ini air matanya terasa palsu. Itu. Saya hilaf. Pak. Waktu itu saya lagi stres. Saya ngerasa kesepian. Tapi kepala sekolah udah kehilangan kesabaran. Dia bangkit dari kursi dan menatap Bu Wulan tajam. Bu Wulan, Ibu hampir menghancurkan masa depan anak ini. Kami akan laporkan ini ke Dinas Pendidikan. Aku akhirnya dibebaskan dari tuduhan. Tapi masalah belum selesai. Di luar, aku tetap diomongin. Meski kepala sekolah udah kasih klarifikasi, tetap aja sebagian orang gak percaya. Tapi yang bikin aku kuat adalah Dita. Dia terus dampingin aku. Gak peduli dia juga dijauhin teman-temannya gara-gara deket sama aku. Dan diam-diam aku mulai suka sama keberaniannya. Tapi sayangnya, waktu aku mulai merasa hidupku pelan-pelan membaik, ada satu berita yang muncul dan bikin semuanya makin rumit. Bu Wulan kabur. Dia gak datang ke sekolah lagi. Dan tiba-tiba tersebar kabar bahwa dia punya hubungan gelap sama pejabat dinas pendidikan. Dan itu alasan dia bisa pindah ke sekolah kami sebelumnya. Semua orang kaget. Tapi aku cuma bisa diam. Dalam hati aku tahu, masalah belum selesai. Bu Wulan mungkin pergi. Tapi trauma dan rasa malu itu masih tinggal di aku. Dan yang bikin aku tambah bingung, 3 hari setelah itu, aku dapat surat kaleng diselipin ke laci mejaku. Isinya cuma satu kalimat. Jangan pikir kamu udah menang, Riko. Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku sempat pikir semuanya udah selesai. Nama baikku udah dibersihin. Kepala sekolah bahkan minta maaf langsung ke keluargaku. Dan guru-guru mulai balik bersikap wajar. Tapi ternyata aku salah. Surat kaleng yang kuterima di laci mejaku hari itu membuka babak baru yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. Jangan pikir kamu udah menang, Riko. Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Awalnya aku kira itu cuma lelucon iseng. Tapi besoknya aku nemuin laci meja belajarku di rumah kebuka sendiri. Padahal aku yakin udah ngunci. Nggak ada barang hilang. Tapi di atas meja ada kertas yang dilipat 2. Di dalamnya cuma ada satu foto. Foto aku yang lagi duduk bareng Dita di perpustakaan. Sudutnya jelas. Kayak diambil pakai kamera tersembunyi. Di belakangnya ditulis, kalau kamu terus cari masalah, bukan cuma kamu yang bakal jatuh. Badanku langsung dingin. Jadi ini belum selesai. Masih ada yang pantau gerak-gerikku. Dan mereka tahu soal Dita. Aku nggak bisa diem. Aku langsung cerita ke Dita. Dan dia juga kaget. Berarti, ada yang ngintai kita dari awal? Tanyanya. Aku angguk. Aku curiga bukan cuma Bu Wulan yang mainin ini semua. Kami pun sepakat buat nyari tahu. Dari info Pak Joko, penjaga lab, ternyata Bu Wulan punya tamu sering datang malam-malam waktu dia baru pindah ke sekolah. Cowok, pakai mobil pelat merah. Tapi semua diam, karena katanya itu orang atas. Dari situ kami mulai gali lebih dalam. Ternyata benar, Bu Wulan punya hubungan khusus sama Pak Fadli, pejabat dinas pendidikan yang ngatur mutasi guru.
Pak Fadli inilah yang selama ini lindungi Bulan. Bahkan saat video CCTV itu keluar, dia berusaha tutupin dengan tekanan ke kepala sekolah. Tapi karena bukti terlalu kuat, akhirnya Bulan disuruh cuti tanpa batas waktu, alias diistirahatkan diam-diam. Tapi yang bikin aku gemetar, ternyata surat kaleng itu bukan dari mereka, melainkan dari orang yang lebih dekat. Aku tahu ini setelah satu sore aku lihat Arif, teman kelasku yang dulu sering sok akrab, mondar-mandir di halaman belakang sekolah sambil nerima telepon. Aku nguping dari balik jendela. Suaranya jelas. Iya, Bu. Santai aja. Si Riko udah mulai resah. Biar dia mikir ada yang ngintai. Aku yang nyelipin surat di mejanya. Dadaku langsung sesak. Jadi Arif dalangnya? Tapi kenapa? Malamnya aku nggak bisa tidur. Besoknya aku datangi dia langsung. Nggak pakai basa-basi. Kamu ngirim surat itu ke aku, Rif. Arif bengong. Lalu senyum sinis. Kamu pikir kamu pahlawan sekarang? Kok? Semua guru muji kamu. Anak-anak mulai dekat lagi sama kamu. Termasuk Dita. Baru aku paham. Rasa iri. Arif ternyata suka sama Dita dari lama, dan selama ini ngerasa tergeser posisinya karena aku. Kamu tega banget, Rif. Ini semua tentang cewek. Dia nyengir. Bukan cuma cewek. Kamu tuh miskin. Harusnya nggak jadi pusat perhatian. Aku cuma balikin kamu ke tempat asalmu. Aku langsung tinju mejanya. Tapi aku tahu, kalau aku marah, dia menang. Aku tinggalin dia dengan satu kalimat. Terima kasih. Karena kamu, aku tahu siapa teman dan siapa musuh. Hari demi hari berlalu. Aku nggak pernah balas Arif dengan cara yang sama. Aku fokus sama sekolah, bantu orang tua, dan makin dekat sama Dita. Aku tahu, hidup ini kadang nggak adil. Tapi yang penting adalah kita tetap jadi orang baik, meskipun semua orang menuduh kita salah. Beberapa bulan kemudian, nama Bulan viral di media sosial karena kasus serupa di kota lain. Dia tertangkap sedang menjebak murid laki-laki lain dan coba peras keluarga murid itu. Kali ini bukti lebih kuat, dan dia ditangkap. Semua orang kaget, termasuk sekolahku. Kepala sekolah manggil aku lagi. Kali ini bukan buat diinterogasi, tapi buat berterima kasih karena dulu aku berani buka suara duluan. Aku nggak bangga. Aku cuma merasa lega. Lega karena kebenaran akhirnya menang. Tapi yang paling menyentuh hatiku adalah waktu aku lulus dan diumumkan sebagai siswa paling berprestasi sekaligus penerima beasiswa ke universitas negeri. Di atas panggung, aku lihat Dita berdiri di tengah kerumunan, senyum, sambil tepuk tangan paling keras. Waktu semuanya selesai, aku turun dari panggung, dan dia peluk aku sambil bisik. Kamu bukan cuma bersih dari tuduhan. Kamu buktiin, orang baik tetap akan menang. Dan saat itu, aku sadar. Hidupku mungkin gak dimulai dari tempat mewah. Tapi aku masih punya pilihan untuk hidup dengan bermartabat. Karena kadang, niat baik kita memang disalahartikan, dihina, bahkan diinjak. Tapi selama kita nggak berhenti jadi baik, waktu akan buktikan siapa yang benar.